Halo kawan-kawan pencinta tanaman hias di Nusantara, bertemu lagi dengan channel Renat Ciwanda, channel yang membahas serba-serbi tentang tanaman hias. Kali ini kita ada di salah satu tempat kawan saya yang dia merupakan hunter yang sangat terkenal di wilayah sini. Ya, namanya Bang Pepai atau panggilannya Bang Pai. Kebetulan saya tadi janjian, Bang main ke rumah. Ayo silakan Bang, kata dia. Ada pohon apa aja? Nah, saya ketemu beberapa pohon yang kebetulan di rumah nggak ada, dan beberapa waktu saya lumayan cari, belum ketemu-temu sih. Sebetulnya ketemu juga salah satu subscriber kasih kita, cari yang ini bukan Bang? Iya betul, tapi karena di sini ada, ya udah kita ambil tag di sini aja. Well, di sore yang indah ini saya akan membahas salah satu anthurium yang boleh dibilang cukup fenomenal dan cukup terkenal sekali di kalangan pemain, atau bisa dibilang legend, salah satu legendnya juga ya. Kalau saya bilang legend nanti banyak banget legend ya. Kita nggak bicara legend lah, boleh dibilang ini adalah asal muasal dari anthurium yang saya bilang anthurium 2.0. Nah, sebelum saya membuat konten tentang Coptic, Tornado, Only One, dan yang lain-lain hybrid, sebetulnya harusnya saya ambil tag yang ini dulu. Kenapa? Karena ini adalah memang cikal bakal asal muasal diperkenalkannya anthurium variegata. Apa sosok dari tanaman itu? Kita lihat. Ini dia kawan-kawan tanamannya. Ini yang disebut dengan anthurium kobra teguh variegata. Ini adalah memang ini adalah anthurium pertama variegata yang dikenal, dan ini yang punya dan yang memperkenalkannya itu adalah Pak Teguh. Oleh karena itu disebutnya di kalangan teman-teman itu adalah kobra teguh variegata. Nah, sosok dari anthurium variegata ini ya, istilahnya dedengkotnya atau eyang-eyangnya atau nenek moyangnya dari anthurium variegata ini bisa dilihat dari penampakannya. Ya, ini dia KB Teguh variegata. Nah, kebetulan juga ini dapat di tempat Bang P ini ya, lumayan agak besar lah ini ya, tidak bisa dibilang kecil. Remaja pun sudah lewat remaja, karena memang KB Kobra Teguh ini sosoknya tidak giant, tidak besar sekali ya kawan-kawannya. Oke, kita langsung masuk ke inti pokok pembahasan ya. Boleh diperhatikan kawan-kawan atau boleh di zoom ya. Anthurium variegata Kobra Teguh ini memiliki tekstur yang tidak mengkilat, ya, tidak glossy. Jadi lebih ke doff dia bentuknya. Dan kenapa anthurium ini terkenal? Karena satu, variegata awal-awal keluar variegata ya ini. Dua, kenapa tidak banyak pohon ini beredar di kalangan pecinta anthurium? Karena Kobra Teguh ini variegatanya itu tidak di permukaan daun, atau tidak tegas variegatanya. Kalau saya bilang dia tuh variegatanya itu di bawah daun. Jadi seperti kalau konten-konten sebelumnya kita bahas tentang variegata, itu variegata memang benar-benar yang jelas, yang bening, yang bersih gitu, variegatanya tuh keluar. Kalau ini tuh variegatanya seperti kurang dikit aja gitu. Ini akan sangat mewah. Karena itu di pencinta tanaman hias ini tidak banyak yang memperbanyak, tidak ada yang memperbanyak secara masif untuk anthurium ini. Tidak seperti saya memperbanyak secara masif, secara genetatif untuk tornado ya. Tapi kalau untuk ini tidak banyak, karena itu dia di variegatanya itu ada di bawah daun, bersembunyi di bawah daun. Istilahnya kalau bicara belakang dan bicara atas ya, variegatanya itu seperti ada di antara daun bawah, lapisan bawah dan lapisan atas. Jadi seperti kalau kita laminating ijazah gitu ya, itu ada di tengah-tengah, tidak di permukaan. Nah, kalau yang jenis-jenis terbaru itu variegatanya sudah di permukaan. Oleh karena itu warnanya bisa benar-benar cerah, clear gitu ya, kristal clear gitu, maksudnya bener-bener bening gitu loh variegatanya. Kalau ini tidak bisa bener-bener bening variegatanya. Jadi
Kalau varigata yang mewah seperti ini nih ya, full, dia itu cuma seperti golden, tidak varigata, tapi yang varigata ya ini tuh. Nah, bisa dilihat, nah ini daunnya ya, varigatanya. Nah, tapi ada satu kelebihan dari varigata yang tidak bening ini. Apa varigatanya? Dia itu tidak mudah terbakar. Jadi kekurangannya varigatanya berada di bawah lapisan daun. Kelebihannya dia walaupun dijemur panas full, dia itu tidak akan terbakar. Jadi aman varigatanya. Ya istilahnya boleh dibilang kalau di istilah pemain itu ini adalah varigata mendem. Ya, bukan semar mendem ya, tapi varigata mendem. Varigatanya kelihatan tapi tidak cerah. Jadi varigata mendem namanya. Ada lagi istilah kalau untuk di varigata itu namanya Sanremo, atau yang bahasa lebih terkenal adalah varigata TB alias tua burem. Nah, ini nggak burem, nggak TB juga, tapi dia ada di antara lapisan antara daun atas dan daun bawah di tengah-tengah istilahnya gitu ya, varigata mendem lah bahasa. Tapi kalau bilang varigata, ini udah varigata dan ini merupakan cikal bakal Anthurium varigata di Indonesia ya. Berlanjut ke ciri khas yang lainnya adalah karena diberi nama kobra ya, ini masih masuk ke kategori klasifikasinya Anthurium uler-uleran atau Anthurium kobra-kobraan ya, karena seperti kita tahu itu cuma dibagi dua, antara yang bentuknya mirip kobra atau yang bentuknya mirip seperti mangkok, itu saja Anthurium. Selebihnya adalah variasi-variasi, ada juga variasi di keduanya ya, yang seperti saya bilang itu tornado kecilnya itu jenisnya variannya kobra, tapi kalau dia sudah mulai masuk remaja dia tuh mangkok, makanya tetap dibilangnya mangkok tornado ya. Balik lagi ke kobra teguh ini kawan-kawan ya, ini sosoknya roset dan bentuk daunnya ini seperti kita lihat ya, dia itu seperti kobra, jadi jatuhnya masuknya ke variannya, bukan varian ya, masuk klasifikasinya klasifikasi kobra. Untuk daunnya sendiri dia tidak terlalu tebal seperti Anthurium mangkok ya. Biasanya emang kalau jenis kobra itu tidak terlalu tebal, tapi dibanding kobra katalog ini masih lebih tipis ya. Dia agak tipis daunnya ya. Dan ini dia lebih ke doff ya, tidak glossy ya. Terus untuk karakter daunnya ya, karena jemani tentu saja karakternya itu seperti karakter kulit jeruk permukaannya ya. Tapi tidak tekstur yang keras atau tekstur yang bagus atau karakter yang bagus seperti Eka Hulek ya, beda. Ini cuman garis-garis tipis saja. Untuk tulang tengahnya pun tipis. Terus serat-serat pendukungnya ini ya, yang barisan ke sini ya, ini pun sama tipis ya. Jadi ini memang serba tipis boleh dibilang ya, dan karakternya tidak ada yang menonjol dari daunnya. Daunnya juga tipis, karakternya juga enggak ini, cuman memang ini adalah Anthurium pertama yang saya tahu dan pemain-pemain tahu, ini adalah Anthurium pertama yang varigata. Untuk daun belakangnya pun sama seperti kebanyakan Anthurium uler-uleran ya, dan tapi kali ini karakternya tidak terlalu juga tegas ya. Jadi ingat, untuk mencirikan kobra teguh itu cuma satu, dia varigatanya ada di lapisan daun. Istilahnya bahasanya mendem di dalam daun ya, tapi bukan berarti tidak tegas. Ini salah satu yang kobra teguh yang saya lihat ini mewah jatuhnya, sangat mewah sekali. Karena ada juga yang varigatanya tidak terlalu mewah, itu malah hampir tidak kelihatan varigatanya karena berada di lapisan daun bawah dan daun tengah, istilahnya di tengah-tengah gitu ya lapisannya. Nah, untuk tangkainya sendiri dia itu tangkainya kecil ya kawan-kawan ya. Jadi tidak seperti Anthurium hybrid yang terbaru yang batangnya besar-besar. Dia batangnya itu tipis, kecil. Hampir mirip kayak batang hukeri boleh lebih tepat, dan agak sedikit memanjang untuk ukuran jemani ya. Terus oh ya kan, untuk media sendiri dia tidak ada spesifikasi khusus ya. Tetap di sini saya lihat banyak pakai pakis, sekam mentah, dan sedikit andam. Saya lihat ini, saya bilang ini adalah media maksimal untuk Anthurium ya kawan-kawan ya. Sosoknya bagus, bisa dilihat ya, roset. Ya, roset. Dan sayangnya memang kalau untuk diikutkan kontes ini, Anthurium ini kurang mendapatkan nilai bagus karena memang dari karakternya tidak terlalu bagus ya daunnya.
zaman dia menangnya memang awal sebagai Anthurium variegata. Pada saat awal kemunculannya, jangan dibilang Anthurium ini tetap punya harga yang fantastis juga kawan-kawan ya. Oke, untuk pertumbuhannya sendiri ini lebih cocok di daerah yang agak panas seperti di daerah Jakarta, Bogor, Bekasi sini ya. Kalau untuk di daerah dingin, KBT Teguh itu variegatanya malah makin sembunyi atau makin hilang, tidak terlihat. Tapi daunnya memang ciri khas dari daerah dingin itu, daunnya akan lebih membundar, melebar ya. Salah satu subscriber sebetulnya yang daerah-daerah sini sempat bilang, "Bang, kok saya punya Anthurium apa ini?" Saya bilang itu KBT Teguh. "Oh, pantas aja Bang. Nah, soalnya kenapa? Saya coba cari-cari, katanya tidak ada. Abang belum bahas tentang KBT Teguh." Well, ini permintaan langsung dari subscriber, akhirnya saya dapat juga, dan maaf kalau nggak sampai ke rumahnya karena di sini saya sudah bertemu dengan Anthurium Cobra Teguh ini. Well, ini dia kawan-kawan penampakan dari Anthurium Cobra Teguh ya. Dan pohon yang sangat cantik sebetulnya, bagus, cuman kalau untuk kontes ya kurang bisa masuk karena karakternya kurang dari daunnya. Kalau untuk variegata memang dia ini pionir untuk variegata ya kawan-kawan. Well, itu saja mungkin kawan-kawan ya. Terus ada juga, oh iya saya lupa ya, untuk kisaran harganya ini Bang Pai. Ini berapa duitan kira-kira Bang Pai kalau dijual Bang Pai ya? Berapa duitan kalau dijual kira-kira pasarannya Bang Pai? Ke situ aja kelihatannya. Kisaran kalau kita jual berapa duitan nih kisarannya aja Bang Pai? Kisaran 2.000. Oh, 2.000 ya. Jadi kawan-kawan kalau pemain-pemain bilang 2.000 itu berarti 2 juta. Karena 30 di belakangnya dikeluarkan. Well, karena banyak sekali akhirnya ini, "Bang, kalau bikin konten tuh kasih kisaran harganya dong Bang," gitu kan. Nah, ini barusan kita dikasih tahu sama Bang Pai, berarti sekitar 2.000 ya Bang Pai ya. 2.000 sama dengan 2 juta ya. Oke, itu saja kawan-kawan. Buat kawan-kawan yang sudah like, watch, dan terlebih subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan buat kawan-kawan yang ingin bertanya atau ada informasi kelanjutan atau apapun, silakan komentar di konten ini. Oke, begitu saja kawan-kawan, sampai jumpa di konten-konten saya berikutnya. Wassalam.